Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mistika Febriani selaku dosen pengampu mata kuliah konseling multikultur. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Ulfi Alwistiasari dari kelas E. Saya di sini tidak sendiri karena ditemani oleh rekan saya Miranda Mareta Tasya. Baik, dalam video ini kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang konseling individu LGBT, memahami minoritas seksual dan tantangan khusus. Jadi di video ini kita bakalan sama-sama belajar tentang LGBT. Sebelumnya apa sih LGBT? Semua udah pada tahu atau ada yang belum tahu tentang LGBT? Nah, LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sebelum kita belajar lebih jauh nih, kita harus tahu dulu ada yang namanya orientasi seksual, dimana ada jenisnya itu yang pertama heteroseksual. Heteroseksual itu normal, dimana pria menyukai wanita, begitupun sebaliknya wanita menyukai pria. Yang kedua itu ada homoseksual, dimana menyukai sesama jenis. Contohnya pria menyukai pria, wanita menyukai wanita. Kalau pria menyukai pria itu namanya gay, kalau wanita menyukai wanita itu namanya lesbi. Nah, yang ketiga itu ada biseksual, dimana seseorang itu menyukai terhadap dua jenis kelamin, menyukai lelaki iya, menyukai wanita juga iya gitu. Nah, yang terakhir ada aseksual, dimana dia tidak tertarik sama sekali baik itu dengan lawan jenis ataupun sesama jenis. Jadi dia tidak memiliki hasrat hasrat seksual gitu. Selanjutnya, Ulfi akan membahas tentang bagaimana sih pandangan masyarakat Indonesia terhadap LGBT. Memang LGBT itu bukan hal yang baru di Indonesia karena sudah ada sejak lama. Namun kehadiran LGBT itu masih dianggap hal yang tabu, masih dianggap hal yang tidak normal, tidak lumrah. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang sangat terganggu, yang risih atau menganggapnya LGBT itu sangat meresahkan gitu ya. Nah, mengapa sih banyak yang kontra terhadap LGBT di Indonesia? Karena yang pertama itu mayoritas agama di Indonesia itu kan Muslim, dimana itu mengharamkan LGBT. Terus juga Indonesia itu kiblat budayanya itu ke arah timur, budaya timur bukan budaya barat, dimana kalau di barat itu kan LGBT sudah banyak diterima oleh banyak negara gitu, jadi masih dianggap asing kalau di Indonesia. Selanjutnya, banyak yang pro dan kontra terhadap LGBT. Boleh kita pro, boleh kita kontra. Itu semua tergantung balik lagi pada diri kita masing-masing. Karena persepsi setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, apalagi kita sebagai calon konselor, yaitu dimana nanti kita bertemu konseli yang mana itu bukan hanya orang yang permasalahannya normal-normal saja, bisa juga kita bertemu dengan orang yang gay gitu kan. Kita harus adil dalam menerima konsultasi dari dia gitu. Kita harus tetap mendengarkan gitu. Kita harus memberikan perhatian juga. Apalagi mereka itu kan kelompok yang membutuhkan perhatian, membutuhkan solusi atas permasalahannya gitu. Jadi kita harus menerima dan jangan sampai kita terlalu melakukan kekerasan terhadap LGBT karena itu akan berdampak pada psikologis dan kesehatan mentalnya. Jadi pada intinya konselor itu harus bersikap profesional kepada konselinya. Mau siapapun itu konselinya harus bersifat profesional dan memberikan arahan dan bimbingan gitu, supaya penyelesaiannya pun dapat terselesaikan secara optimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Miranda Mareta Tasya. Kepada Miranda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ulfi Alwis. Saya Miranda Mareta Tasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang LGBT di Amerika. Negara Amerika sangat fokus terhadap isu hak asasi LGBT karena menurut mereka dengan tidak adanya diskriminasi dan kriminalisasi terhadap orang-orang LGBT, maka kehidupan LGBT akan berjalan sama normalnya dengan orang-orang heteroseksual. PBB telah bekerja dengan negara-negara anggota untuk menolak diskriminasi dan kriminalisasi berdasarkan homofobia dan transfobia bagi LGBT. Hal ini sebagai bentuk pengakuan hak asasi manusia bagi orang-orang LGBT dan hasilnya lebih dari 30 negara telah melegalkan homoseksualitas dalam 20 tahun terakhir.
Faktanya, faktor penyebab mengapa American Psychiatric Association menghapus pernyataannya pada kaum homoseksual sebagai penyakit mental adalah banyaknya aktivis gay yang memprotes konvensi American Psychiatric Association di San Francisco. American Psychiatric Association menghapus homoseksual dari daftar penyakit mental tidak dipicu oleh beberapa terobosan ilmiah, melainkan karena keributan yang terjadi oleh kaum homoseksual pada masa itu, sehingga membuat suara mereka didengar oleh masyarakat. Di Amerika, setelah dilegalkan LGBT, para pendukung-pendukung diresmikannya itu kemudian merayakan resminya dengan mengadakan pawai di jalanan atas berhasilnya mereka mendapatkan izin pernikahan sesama jenis. Banyak negara yang mengecam Amerika akibat tindakannya dikarenakan pernikahan sesama jenis itu merupakan hal yang sangat kontroversial sekali baik dari segi hukum, negara, dan agama. Per tanggal 26 Juni 2015, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa pernikahan sesama jenis dilegalkan di seluruh wilayah Amerika Serikat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.